Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Keviani Putri dengan NPM 250661153 dari kelas TID Pariwisata atau Manajemen Bisnis Pariwisata. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang website yang kelompok kami buat dan khususnya tentang kontribusi-kontribusi yang saya lakukan untuk membuat website di kelompok kami. Akan mulai menjelaskan tentang website yang kami buat. Nah, untuk bagian beranda, ini saya yang mendesain dan juga saya membuat dari awal sampai finishing dan jadi seperti sekarang. Oke, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang beranda yang saya dan kelompok kami buat, khususnya beranda yang sudah saya desain sendiri ini. Jadi, pertama kita mengambil tema pelarian Jaksel, di mana kita memberikan rekomendasi destinasi-destinasi wisata yang ada di Jaksel. Karena memang Jaksel sangat happening saat ini dan tentu orang-orang akan pengen ikutan atau FOMO ke Jaksel karena melihat berbagai keseruan Jaksel di sosial media. Oleh karena itu kami membuat rangkuman tentang berbagai destinasi menarik yang ada di Jaksel. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang website kami. Nah, di halaman depan ini saya selain memberikan header, saya juga memberikan pilihan seperti apa yang Anda cari sekarang. Maksudnya adalah apakah Anda mau healing, mau produktif, mau belanja, atau mau mencari hal-hal yang berbau seni. Dimana ini kalau dipencet, kita ambil contoh, kita pencet yang seni, dia akan langsung terintegrasi ke laman seni. Dan kebetulan memang laman yang seni ini yang berisi tentang museum dan juga berbagai tempat yang berbau seni, ini saya membuat juga. Tapi kita akan membahas terlebih dahulu berandanya. Jadi setelah tadi ada pilihan berbagai macam 5 destinasi yang ada di Jaksel, selanjutnya di bawahnya saya memberikan sedikit sneak peek atau spoiler tentang destinasi yang ada di Jaksel. Saya memberikan foto-foto di Museum Macan karena menurut saya ini eye catching dan menarik ya. Jadi saya memberikan alasan kenapa sih mesti ke Jaksel seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu saya memberikan inovasi kupon di mana ini bisa menjadi monetisasi dari website kita, di mana pengguna-pengguna baru bisa mempunyai kupon yang dimana nanti jika mereka login dan juga mereka mengklaim kupon itu akan memberikan monetisasi ke kita juga. Rencananya seperti itu. Oleh karena itu kami membuat kupon seperti ini. Di sini juga diberikan tentang benefit tambahan, terus juga ada kode kupon, diskon, dan berlaku hingga kapan. Selanjutnya saya memberikan link YouTube dan juga link artikel tentang destinasi-destinasi yang ada di Jaksel. Oke, selanjutnya kita akan langsung menuju ke laman website yang saya buat lagi. Nah, saya membuat tentang Museum and Art. Nah, tapi sebelum itu saya juga memberikan berbagai sub-page untuk Museum and Art ini, seperti ada Museum Sejarah, Museum Seni, Kontemporer, Museum Militer dan Kepolisian, dan juga Museum Edukatif dan Arsip. Pertama kita melihat beranda dari Museum and Art terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya memberikan pilihan-pilihan lagi untuk para pengguna supaya mereka tidak kesusahan untuk mencari tujuan museum yang mereka inginkan. Jadi, di sini saya menulis choose your mood dan isinya ada Museum Sejarah dan Seni, Museum Militer Kepolisian, Museum Edukatif dan Arsip. Nah, selanjutnya, di bawahnya saya memberikan berbagai foto dari museum-museum yang ada yang menurut saya menarik ya untuk ditaruh di sini, dan di bawahnya ada penjelasan singkat. Terus lalu saya memberikan satu hal penting lainnya, yaitu aksesibilitas, di mana tentu pengunjung akan sangat memperhatikan aspek ini karena kebanyakan pengunjung pasti juga menggunakan transportasi umum. Lalu saya menjelaskan bagaimana museum ini bisa dijangkau dengan transportasi umum, seperti ada LRT, dia dekat ke Museum Satria Mandala, MRT dia dekat dengan Museum Polri, Transjakarta dia dekat juga dengan Museum Satria Mandala, dan yang terakhir komuter lain ini dekat dengan Museum Layang-Layang. Oke. Setelah dari halaman pertama, kita akan lanjut ke halaman kedua, yaitu Museum Sejarah dan Kebudayaan. Jadi di sini adalah museum-museum yang berbau sejarah dan kebudayaan. Nah, saya memberikan penjelasan singkat tentang Museum Sejarah dan Kebudayaan itu apa sih, dan saya memberikan foto-foto dari Museum Satria Mandala. Nah, ini foto-fotonya, dan saya memberikan penjelasan singkat juga. Lalu setelah itu, di bawahnya saya memberikan harga masuk, nomor telepon museum, alamatnya, dan juga jam bukanya, dan hari dia buka kapan aja. Dan itu terus berlanjut hingga museum-museum selanjutnya yang saya rekomendasikan, seperti ini ada Museum Basuki Abdullah. Lalu ini juga ada Museum Layang-Layang Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke sub-page selanjutnya, yaitu Museum Seni dan Kontemporer. Jadi ini saya juga memberikan penjelasan singkat, dan di sini ada Museum Macan. Saya memberikan Museum Macan sebagai pilihan karena memang ini sangat happening sekarang, dan saya memberikan penjelasan singkat, saya memberikan alamat, jam buka, harga masuk, dan juga nomor telepon. Selanjutnya saya akan lanjut ke subpage saya selanjutnya, itu ada Museum Militer dan Kepolisian. Nah, di sini saya memberikan penjelasan singkat juga, lalu saya memberikan foto-fotonya, dan di sini saya memberikan informasi-informasi juga. Dan memang untuk laman ini hanya satu museum ya, seperti laman sebelumnya, yaitu laman Museum Seni dan Kontemporer. Dan yang terakhir yaitu ada Museum Edukatif dan Arsip. Nah, di sini saya juga sama formatnya seperti subpage sebelumnya. Saya memberikan penjelasan singkat, lalu saya memberikan foto-fotonya, lalu saya memberikan penjelasan tentang museum itu dengan lebih detail, dan juga berbagai informasi kalau misalnya pengunjung ingin ke sana agar lebih mudah penuhi informasinya, sehingga tidak akan salah hari, tidak akan salah jam. Oke, mungkin itu adalah kontribusi saya untuk membuat website untuk tugas UAS pada semester kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, melanjutkan dari beranda tadi, di sebelah kiri ini kan ada berbagai pilihan jenis destinasi seperti apa yang ingin kita kunjungi. Sekarang kita masuk ke bagian coffee shops. Nah, di coffee shops ini saya memasukkan banyak list kafe-kafe yang recommended di Jakarta Selatan. Jadi dari pertama itu kan ada nama dari kafenya. Lalu di sini juga ada deskripsi dari kafe tersebut, seperti dia awalnya berasal dari mana, terus ambience dari
kafe ini seperti apa, lalu cocok itu untuk orang-orang yang seperti apa ya, mungkin yang ingin work from anywhere atau yang ingin santai saja atau yang ingin makan bersama keluarga seperti itu. Lalu setelah itu eh, di sini ada map untuk menuju ke kafe tersebut. Ini bisa di klik mapnya. Jika diklik, dia langsung menunjukkan titik koordinat dari kafe tersebut. Lalu bisa juga di sini di bawahnya ada alamat lengkapnya yang bisa diklik juga. Ini juga akan langsung ke laman Google Maps ke kafe tersebut, tapi yang ini lebih lengkap, ada nama-namanya dan informasi lengkapnya seperti itu. Nah, di sebelah kanan ini ada informasi dari jam buka kafe tersebut. Dan juga ada range harga per orang itu akan spend berapa di kafe tersebut. Lalu ada juga review bintang berapa dari 5 dari berapa orang. Karena kan jika semakin banyak yang review juga berarti kafenya itu terkenal seperti itu. Dan juga ada informasi kontak untuk kafenya. Dan juga ada info sitting areanya tuh, karena ada yang hanya indoor, ada yang indoor outdoor, ada juga yang indoor outdoor tetapi outdoornya limited, terbatas, dia yang sedikit. Terus juga ada yang indoor saja tetapi indoor itu bisa smoking juga. Terus ada juga untuk reservasi tinggal klik akan langsung ke laman untuk reservasinya. Terus untuk menu juga sangat mudah aksesnya, benar-benar langsung muncul filenya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari di Google lagi kayak menu dari kafe ini karena di sini udah ada semuanya lengkap. Terus juga ada informasi mengenai transfer terdekat dari kafe tersebut. Seperti ini, turun di halte Pasar Santa dari Transjakarta koridor sekian. Lalu juga saya menaruh foto-foto dari suasana ambience di kafe seperti ini. Terus ini kayak fasilitasnya seperti apa akan terlihat dari foto-foto ini. Terus juga eh, contoh-contoh menu yang disajikan di restoran itu tuh ada apa aja. Kayak ini, lalu ini ada pizza seperti ini, seperti ini. Pokoknya lengkap supaya calon pengunjung juga bisa kebayang bakal seperti apa di kafe tersebut. Seperti itu. Lalu juga saya mencantumkan eh, video-video YouTube dari orang-orang yang sudah mereview kafe tersebut untuk gambaran lebih lanjut. Seperti seperti ini. Karena kan jika melihat dari video kita bisa memvisualisasikannya lebih real, jadi lebih kebayang seperti apa keadaan di kafe tersebut. Oke, sekian untuk yang coffee shops. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian mallnya. Tadi kan udah cafe shop, museums, art, dan sekarang ke mall. Nah, mall di sini tuh tentunya yang pertama itu ada kalimat hooknya, yaitu deretan mall populer di Jaksel yang paling dicari. Jadi biar kita juga bisa, kalau misalnya kita searching nih di Google atau di Safari, mall populer di Jaksel, nah bisa nih langsung keluar website ini seperti itu. Yang pertama ada Ion Mall Tanjung Barat, yang paling dekat dengan UI. Di sini tuh ada jam buka, tenan utama, alamat, atau bahkan juga ada foto, dua fotonya. Kenapa aku memilih dua foto? Karena yang foto pertama itu bisa menggambarkan foto depan mallnya, jadi kita juga bisa melihat nih, oh seperti ini ya di depan mall itu, jadi kita juga nggak yang kebingungan. Lalu juga ada foto di dalam mallnya, jadi kita juga bisa ada gambaran lebih dulu kita di dalamnya seperti apa sih isinya. Di sini juga ada Google Maps kita sediakan dan juga ada akses transportasinya, jadi teman-teman itu tidak perlu bingung gimana sih caranya menuju ke sana kayak gitu. Di sini kita bisa melihat untuk Google Maps Ion Mallnya, kita pencet buka di Maps. Nah, ini kita tunggu sebentar. Oke, udah muncul. Jadi di sini ada Ion Mall Tanjung Barat. Itu dekat stasiun. Ini langsung nonton YouTube-nya. Kita bisa coba pencet. Nah, kayak gini. Oke, terus lanjut ke mall yang kedua. Masih sama sebenarnya untuk konsepnya. Ada jam buka dari hari Senin sampai hari Minggu, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Lalu ada tenan utamanya ada apa aja sih, dan juga ada alamat, ada Google Maps, dan juga akses transportasinya untuk memudahkan para pengunjung website kita gitu. Ada Pacific Place Mall, masih sama seperti tadi. Dan kalau misal ini kan berbeda ya konsep mallnya, ini tuh lebih mewah gitu untuk kalangan orang-orang menengah ke atas seperti itu. Nah, kenapa? Karena di sini juga sudah terlihat ya untuk tenan utama juga ada Hermes, ada Rolex,
box bahkan. Apa yang harus kita siapkan, uangnya budget berapa. Lanjut ke mall yang Citas namanya, Cilandak Town Square Mall, Blok M Plaza. Di sini juga ada akses transport ke Gancit, yaitu Gandaria City. Aku bisa skip ya. Juga ada Asta Distrik 8. Kita Ini harus kita bisa ngantri dulu, lihat di jangan sini. nyalakan rian guys. Yang mau berkunjung dengan sekalian, mau kasih makan Instagram, di sini bisa langsung ke Asta Distrik 8. Yang mall terakhir ada PIM 1, Pondok Indah Mall. Nah, ini kita sediakan nih untuk si bisnisnya itu ada promo voucher yang tersedia. Jadi teman-teman itu bisa langsung beli aja voucher di website kita. Kayak gitu. Yang pertama ini aku langsung cari dari Pacific Place, itu kan ada time zone, ada juga untuk refleks kita pijat-pijat gitu ya. Yang untuk anak-anak ini bisa memesan time zone, atau kita juga kan bisa ya pesan time zone. Misalnya itu ada promo dari khusus website kita aja. Jadi kalau misalnya beli secara langsung kan biasanya itu lebih mahal. Nah, untuk harga normal itu kan di sini ya yang udah aku coret di 144.000. Nah, kalau misalnya beli di website kita itu dapat potongan diskon 30%. Jadi 100.800 seperti itu. Dan di sini juga ada ketentuannya, misalnya tidak dapat di reschedule, di refund, dan juga pengunjung itu wajib menunjukkan voucher langsung dari web pelarian Jaksel kita. Jadi bukan hanya sekedar screenshotnya aja kayak gitu. Pijat-pijat tubuh kalau kalian lagi capek di Pacific Place udah muter-muter di mall itu, jadi kita bisa langsung ke voucher diskon di sini aja. Di sini bisa langsung pencet select package. Nanti di sini tuh bisa langsung mengarahkan ke pembayaran dan gitu dia. Lanjut ke ada yang digancet nih, kayak voucher senilai 500.000 untuk seluruh perawatan yang ada di sana. Yang harusnya harga normal itu 525.000, dengan diskon potongan dari website kita itu 5% jadi 499.000. Jadi lebih hemat kan tentunya teman-teman. Dan juga ada Amazing Town Gancet juga. Kalian mau top up kartu, gak perlu ke loket yang harganya lebih mahal gitu. Jadi kalian bisa menghemat lebih sedikit uang kalian untuk kebutuhan yang lain. Di PIM 1 ini tuh ada playground Pororo untuk hari weekdays dan juga weekend itu pasti berbeda, karena kan kalau weekdays itu kan lumayan sepi. Kalau weekend itu biasanya ramai banget pengunjungnya gitu. Jadi pasti berbeda juga dari segi harganya. Dan juga kita bisa pencet di sini, nih select package gitu. Kita banyak banget yang menyediakan promo-promonya yang tentunya menggiurkan mata sih. Jadi untuk si bisnisnya itu tentunya kalau misalnya ada orang atau pengunjung website kita yang mau check out voucher diskonnya, misalnya aku mau top up time zone tapi di website kita. Nah, itu kan pasti sudah langsung disediakan krisnya kan dari website kita. Dan itu tuh komisinya ada 10% masuk ke kita, sisanya itu baru masuk ke time zone Pacific Place-nya. Jadi kita juga dapat keuntungan gitu ya dari pembelian voucher-voucher diskon di sini. Mirip-mirip konsepnya seperti Traveloka. Pasang iklan, jadi misalnya mall atau tempat-tempat nih, cafe shop atau museum atau taman bahkan bisa pasangin iklan di website kita. Jadi kita juga ada pembagian komisinya. Lanjut dengan Taman Public Parks oleh Sabina. Perkenalkan, nama saya Nurjana Sabinatullah dengan NPM 25066600100. Saya itu kebagian di Public Parks. Jadi di Public Parks ini, website bagian saya ini, itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jadi semisal orang-orang cari taman nih di Jaksel, itu bisa milih 4 mood hari itu. Kayak semisal lagi pengen chill atau lagi pengen olahraga, itu tuh bisa langsung pencet opsi tersebut. Di bawahnya juga ada rules, jadi ini aturan-aturan yang harus dilaksanakan saat ke taman tersebut. Nah, di taman ini tuh kita transum friendly, jadi itu bisa diakses sama transportasi umum yang ada di Jakarta seperti MRT, KRL, dan lain-lain. Coba kita pencet need some peace-nya. Nah, di sini tampilan awalnya itu gambarnya masih sama, mungkin yang membedakan itu judulnya. Di sini juga ada deskripsi singkat yang menggambarkan tamannya tersebut. Pertama ada Taman Langsat. Di sini ada 2 foto. 2 foto ini tuh 2 foto yang berbeda. Jadi nih sebelum mengunjungi taman tersebut tuh orang-orang yang ngelihat website ini tuh bagian itu bisa ngebayangin, oh tamannya kayak gini. Dan ada satu video YouTube. Kalau misalnya foto ini belum kebayang lah sama tamannya, bisa langsung pencet video YouTube ini langsung diarahin ke YouTube dan bisa langsung ngeliat. Selanjutnya, di sini ada foto, 2 foto yang berbeda supaya makin kebayang sama deskripsi singkat kenapa harus ke taman tersebut. Selanjutnya di sini ada alamat dan maps. Jadi kalau kita pencet maps-nya bisa langsung diarahin maps-nya ke taman tersebut nih. Jadi kita bisa ngelihat nih estimasi, oh dari rumah kita ke taman ini jaraknya berapa waktu tempuhnya. Terus kalau enggak, di maps kan juga bisa kelihatan ya ada akses transumnya itu bagaimana, itu lebih memudahkan. Terus selanjutnya di sini ada deskripsi singkatnya, ada spot terpilih, tips konten, biaya masuk, parkir mandiri, estimasi pengeluaran. Jadi tuh, jadi aku bisa ngasih tahu kalau oh ada tips konten misalnya buat diposting ke Instagram, TikTok, itu tuh memudahkan.
Terus sama ada biaya masuk ya, kan kadang orang bertanya ya, biaya masuk taman ini gratis nggak sih? Atau ada biaya? Ini mostly kebanyakan yang aku rekomendasi taman ini tuh gratis, terus ada parkir mandiri juga sama destinasi pengeluarannya. Jadi kita bisa ngira-ngira nih atau bisa bawa duit, oh sih kayaknya segini gitu. Jadi tuh nggak takut kita kurang atau gimana. Nah, selanjutnya di sini ada akses transportasi yang tadi aku bilang, tamannya yang aku rekomendasiin ini langsung friendly. Ini akses transportasinya cuma 5 menit dari stasiun MRT Blok M BCA. Terus di sini juga ada fasilitas umumnya, bisa dilihat juga di sana ada apa aja gitu. Selebihnya gitu, ada 2 foto, habis itu ada 1 video YouTube, bisa langsung diarahin ke YouTube-nya, ada 2 foto yang berbeda juga, ada deskripsi singkat, ada transportasi, akses umum, maps, gitu-gitu guys. Coba kita ke Get Dana, sama template-nya dari awal, gambar awalnya sama, deskripsinya juga, 2 foto yang berbeda, 1 YouTube, deskripsi singkat, maps, alamat, akses transportasi, sama fasilitas umumnya. Selebihnya seperti itu. Yap. Di sini kurang lebih ada 10 rekaman yang direkomendasi dan itu terbagi menjadi 4. Ada Meet Sampis, Getting Stone, Cicilan, sama Stay Aktif. Oke. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.